Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Monica dari kelas Tadris Biologi 1 semester 4 yang akan membahas tentang materi termoregulasi. Termoregulasi pada hewan. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian termoregulasi, yang kedua pengaruh suhu pada lingkungan hewan, yang ketiga interaksi panas antara hewan dan lingkungannya, yang keempat adaptasi pada termoregulasi hewan, yang kelima termoregulasi pada hewan endoterm, yang keenam termoregulasi pada hewan ektoterm. Apakah termoregulasi itu? Termoregulasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan panas tubuhnya. Pengaruh suhu pada lingkungan hewan. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara perolehan panas dari dalam metabolisme atau luar dengan kehilangan panas. Hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya dinamakan homeoterm, sedangkan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya dinamakan poikiloterm. Interaksi panas antara hewan dan lingkungannya. Hewan mengalami pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya atau dapat dikatakan berinteraksi panas. Interaksi tersebut menguntungkan maupun merugikan. Interaksi panas tersebut ternyata dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan pelepasan panas dari tubuh atau sebaliknya, untuk memperoleh panas. Interaksi pertukaran panas dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan atau pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat alir atau fluida yang bergerak. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas antara dua benda yang tidak langsung bersentuhan. Dan yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Ada beberapa adaptasi termoregulasi pada hewan. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Termoregulasi pada hewan endoterm. Hewan endoterm adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya karena mempunyai daya mengatur yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan endoterm beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu respon perilaku atau menghangatkan diri. Contohnya yaitu yang pertama, anjing menjulurkan lidahnya agar terjadi penguapan pada air ludahnya dan tubuh terasa lebih dingin. Yang kedua yaitu kerbau berendam di air untuk mengurangi panas tubuhnya. Dan yang ketiga yaitu penguin hidup berkelompok, salah satunya adalah untuk menghangatkan tubuhnya.
Nah, di sini ada adaptasi terhadap suhu yang sangat panas. Di sini menggunakan strategi hipertermik, yaitu mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh meningkat sangat tinggi. Contohnya yaitu unta. Terus ada adaptasi terhadap suhu yang sangat dingin. Di sini menggunakan hibernasi. Hibernasi dicapai dengan kebangkitan spontan melalui peningkatan laju metabolisme dan suhu tubuh secara cepat yang akan segera mengembalikan ke keadaan normal. Itu contohnya beruang. Termoregulasi pada hewan ektotem. Hewan ektotem adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Contohnya yaitu amfibi. Pada termogulasi hewan ektotem, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ektotem akuatik dan ektotem terestrial. Nah, yang pertama yaitu termoregulasi pada ektotem akuatik. Suhu pada lingkungan akuatik relatif stabil sehingga hewan yang hidup di dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Contohnya yaitu katak berevaporasi dan bersembunyi di bawah bongkahan batu. Kemudian buaya berevaporasi dengan membuka mulut untuk menguapkan panas tubuhnya. Kemudian termoregulasi pada ektotem terestrial. Termoregulasi pada ektotem terestrial berbeda dengan lingkungan akuatik. Suhu di lingkungan terestrial selalu berubah dengan variasi yang cukup besar. Hewan ektotem terestrial memperoleh panas dengan cara menyerap radiasi matahari baik pada vertebrata maupun invertebrata. Nah, contohnya yaitu yang pertama itu adalah pada belalang rumput, mengubah warna permukaan tubuh atau ubah penyerapan melamin untuk mengubah tubuhnya menjadi warna gelap. Dan yang kedua yaitu pada belalang lokus, yaitu menghadapkan tubuhnya ke arah matahari. Nah, baiklah, sampai di sini presentasi saya mengenai materi termoregulasi. Jika ada materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.